Tapi kita lanjut dulu. Penula dalam menempel, jenis penula memiliki substrat dalam menempel, kemudian penula yang tidak memiliki substrat dalam menempel, kemudian penula yang membutuhkan kehadiran organisme tertentu dalam menempel. Yang di sini yang dikatakan dengan biofilm tadi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi planula. Faktor-faktor yang mempengaruhi planula. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi planula yaitu jenis substrat, sedimen, kecerahan perairan, terhindar dari polusi. Jadi jenis-jenis substrat ini sangat dibutuhkan. Kemudian sedimen, kemudian kecerahan perairan, kemudian terhindar dari polusi. Pada karang yang masih muda justru bisa merubah menjadi bentuk planula kembali hidup bebas karena perubahan lingkungan seperti yang terjadi pada Poecilopora damicornis. Jadi tetapi hanya yang ditemukan baru pada Poecilopora damicornis, dan ini yang kejadiannya itu terhindar dari polusi. Jadi pada suatu kejadian, apabila terjadi polusi di situ, dia akan kembali jadi akan keluar dari skeletonnya. Kita lihat, ini dia. Ini dia sudah menempel. Ini dia induknya, ini dia induknya. Kemudian setelah kejadian polusi pada air, apakah itu dari sedimen atau kecerahan yang berubah, kemudian dia memisahkan diri kembali. Jadi dia kembali membentuk planula. Jadi dia terpisah. Jadi hanya planula adalah yang awalnya dia menempel, akan tetapi dia beransur-ansur tercabut daripada skeletonnya. Jadi skeletonnya tidak di bawahnya, hanya planulanya yang apa. Bagaimana bentuk planulanya? Kalau dilihat dari dekat, jadi sama dengan planula yang normal. Ini adalah oral, ada mulutnya kita lihat. Kemudian ini aboral. Jadi dia tercabut dari. Jadi dia yang tercabut itu adalah dalam bentuk planula. Jadi dia tercabut. Ini dia. Yang satu ini seperti ini dia. Oke. Jadi ini kejadiannya pada planula Poecilopora damicornis. Kita coba ya mengenai rekomen pada karang. Larva karang tidak akan pernah berhadapan hanya pada substrat abiotik semata dalam penempelan, dan perkembangan tanpa kehadiran dari kelompok biotik lain minimal setingkat biofilm. Dan biofilm tadi Anda sudah tahu, yaitu suatu substrat yang sudah ditumbuhi oleh bakteri, alga, dan lain-lainnya. Itu dikatakan biofilm. Kelompok planula sebagian besar membutuhkan organisme lain dalam proses melakukan perkembangan pada suatu habitat, terutama lapisan tipis kelompok mikroalga dan bakteri serta diatom yang dikenal dengan biofilm. Kemudian lapisan biofilm ini sangat penting bagi larva karang Scleractinia tertentu seperti planula karang Poecilopora damicornis. Akan tetapi juga terjadi pada larva planula karang Luna atau Sokol. Jadi ini kejadiannya. Jadi larva karang itu tidak akan pernah berhadapan hanya pada substrat abiotik semata dalam penempelan dan perkembangan tanpa kehadiran dari kelompok biotik lain minimal setingkat biofilm. Kemudian kelompok planula sebagian besar membutuhkan organel lain proses melakukan rekomen pada suatu habitat, terutama lapisan tipis
mikroalga, dan bakteri serta diatom yang dikenal dengan lapisan biofilm ini sangat penting bagi larva karang. Tetapi bukan hanya pada karang, akan tetapi juga terjadi pada karang lunak ya. Rekrutmen. Organisme yang pertama kali pada suatu substrat baru adalah dari kelompok alga. Jadi bukan hanya di laut ya, tapi di darat juga demikian. Jadi umpamanya karang yang mati itu keesokan harinya akan ditutupi oleh alga. Baru nanti kemudian datang karang. Organisme yang pertama kali pada suatu substrat baru dari kelompok alga, Polychaeta, dan Mollusca. Jadi bukan karang pertama kali. Karang muncul setelah 1 tahun terjadi penempelan oleh organisme lain ya. Dari jenis karang yang menjadi pionir dalam penempelan meliputi Stylopora pistillata, Poecilopora danae, Cypastrea microthalma, Fabia vagus, Fabia laxa, Orites sp, dan Millipora spp. Jadi dari jenis karang yang menjadi pionir ya, ada Stylopora pistillata. Ini adalah karang-karang yang umum ya di daerah dangkal. Kemudian Poecilopora danae, kemudian Cypastrea microthalma, Fabia vagus, dan terakhir Millipora spp. Sementara dari kelompok karang yang pertama kali menempel pada substrat baru pada kedalaman yang lebih dalam diantaranya Euphyllia spp dan Acropora spp di perairan Phagosea. Jadi yang ini yang di daerah dangkal. Yang ini adalah yang di perairan agak dalam. Kelompok yang ikuti kehadiran spesies ini terdiri dari kelompok Fabiidae dan kelompok Isid. Kemudian sebagai intrusi penempatan dilakukan oleh spesies karang Galaxia striata. Oke. Dua faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan rekrutmen karang. Yang pertama yaitu faktor biotik. Faktor biotik termasuk lapisan tipis mikroalga, diatom bakteri yang disebut juga dengan lapisan biofilm berpengaruh dalam mempercepat penempelan larva termula melalui simulasi kontak daripada taktile ya, daripada pengaruh kelompok organisme yang sama juga besar dalam meningkatkan penempelan pranula. Seperti pranula Fabia fragum terbukti dari eksperimen di laboratorium. Peningkatan secara nyata dengan kehadiran larva yang telah menempel terlebih dahulu. Ini Lewis ya, tahun 1974. Perumbuan alga adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi rekrutmen organisme karang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung alga sangat cepat ya, dapat menutupi karang muda yang memiliki pertumbuhan yang sangat lamban. Pengaruh tidak langsung dari akumulasi sedimen diakibatkan pengaruh adanya alga yang kemudian menyebabkan koloni karang sangat kecil, sudah ditutupi sedimen yang terperangkap. Pengaruh grazing ya, dalam skala ringan dapat menguntungkan pada rekrutmen karang, tetapi dalam skala grazing yang intensif dapat memisahkan karang yang masih muda ya, dari tempatnya. Jadi umpamanya kalau karangnya itu tumbuh dan dia tumbuh di tadi saya katakan tumbuh di daerah yang hobi daripada planula ini tempat yang telah dilapisi oleh mikroalga, diatom, bakteri. Kemudian apabila terjadi grazing ya, oleh makhluk lain, apakah itu bulu babi umpamanya. Jadi pengaruh yang di sisi lain kalau dia intensif
dilakukan grazing, itu akan terjadi kerusakan pada karang. Akan tetapi apabila dia dalam skala yang kecil, itu boleh jadi dia akan mengurangi harga daripada di masalahnya planula ini akan tumbuh pada suatu tempat. Tempat itu umpamanya sudah ditumbuhi oleh alga. Kemudian alga ini ada makhluk lain yang membutuhkan alga. Akan tetapi apabila terjadinya grazing oleh makhluk lain, dia akan kalau grazing ini dalam skala ringan itu tidak masalah. Itu akan membantu daripada karang supaya tetap bertahan hidup. Akan tetapi seandainya grazing ini dalam skala yang besar sekali, itu akan bisa memisahkan karang dari substratnya. Jadi ada dua akibat ya, bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang pengaruh abiotik. Konsentrasi total padatan telarut dan organik dan anorganik di dalam kolom air tergantung dengan penurunan intensitas cahaya adalah dua faktor lingkungan yang berperan secara signifikan dalam rekomen pada awal penempatan larva planula. Konsentrasi yang tinggi partikel telarut mempengaruhi tingkah laku rekrutmen planula secara langsung melalui pengaruh faktor fisika langsung seperti abrasi yang menyebabkan planula gagal untuk menempel. Jadi konsentrasi yang tinggi dari partikel apakah di dalam rekrutmen ini juga bisa menggagalkan daripada planula untuk menempel. Kemudian konsentrasi total penempatan padatan terlarut ya dalam kolom air juga bergantung dengan penurunan intensitas cahaya. Adalah dua faktor lingkungan yang berperan secara signifikan. Jadi bagaimanapun ya, kualitas air itu sangat dibutuhkan oleh planula dalam penempelan. Kemudian yang kedua, konsentrasi yang tinggi dari partikel ini juga bisa ya, menyebabkan pembatalan daripada penempelan. Kemudian penurunan fotosintesis mikroalga planula di bawah kondisi perairan keruh menyebabkan fisiologis spesifik penempelan, menyebabkan planula membatalkan penempelan. Jadi bagaimanapun ya, penurunan fotosintesis mikroalga zooxanthella juga dia berpengaruh. Walaupun zooxanthella ini terdapat di dalam tubuh karang dan kalau zooxanthella ini ada anak karang. Masalahnya anak karang ini juga memiliki zooxanthella. Akan tetapi seandainya terjadi penurunan fotosintesis, mikroalga zooxanthella ini juga bisa menyebabkan pembatalan daripada penempelan. Dan nanti di sesi lain akan saya terangkan bagaimana pengaruh daripada zooxanthella dan kapan dia masuk ke tubuh karang. Apakah itu yang dari karang yang dilahirkan secara brooding, apakah itu dengan spawning, nanti di sesi lain akan saya terangkan. Rekomen yang terjadi lebih besar secara statistik pada posisi vertikal dibandingkan dengan posisi horizontal pada artificial eksperimen. Jadi kalau penempelan yang sudah diuji ya, itu umumnya kan dilakukan orang apakah itu menggunakan file dan lain sebagainya, itu yang banyak itu adalah pada posisi dibanding posisi horizontal, posisi vertikal dibandingkan dengan posisi horizontal. Jadi dia lebih banyak tumbuh di sisi vertikalnya. Jadi kalau umpamanya ada tile, jadi atau keramik, tetapi keramik ini tadi yang saya katakan itu keramik yang yang dibuat dari batu itu, kemudian dibuat. Jadi keramik itu yang sudah dilakukan orang eksperimen,
itu yang banyak penempelan daripada karang itu pada posisi vertikal, bukan pada posisi horizontal. Namun pada dasarnya, laju rekrutmen pada karang suatu perayaan ditentukan oleh tipe penula yang diproduksi. Apakah diproduksi secara brooding ataukah yang spawning. Jadi bagaimanapun ya, rekrutmen dari para karang ini tergantung juga pada tipe karang ya. Dihasilkan dengan brooding ataukah dengan spawning. Mungkin itu dulu, nanti akan disambung dengan yang lain. Terima kasih.